Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Satelit TV, jumpa lagi bersama Norika Rahayu di program Pojok Kampus. Dan sekarang kita bersama dengan Kaprodi Teknik Sipil S1 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Halo Ibu. Halo juga ya. Nah, sebelum kita berbincang mengenai program studi yang sedang in sekali nih ya Bu di sosial media, semuanya lagi membahas seputar anak-anak teknik sipil gitu apalagi ya Bu. Ibu, kita kenalan dulu sama Ibu. Silakan ya Bu. Ya, halo semuanya, pemirsa Satelit TV. Perkenalkan saya Dr. Juanita STMT sebagai Kaprodi Teknik Sipil UMP. Oke, Ibu Juanita ya Bu ya. Juanita. Nah, Ibu Juanita sebagai Kaprodi kan pasti punya pengalaman dan juga pengetahuan yang sangat luas mengenai program studi teknik sipil ini. Yang sering Norika perdebatkan dan juga Norika sering lihat di sosial media adalah arsitektur versus teknik sipil. Nah, sebetulnya perbedaan arsitektur sama teknik sipil ini apa sih Bu? Ya, jadi bagi kita untuk teknik sipil ya, teknik sipil itu sebagian besar fokusnya di perencanaan, kemudian struktur, desain, dan kekuatan, seperti itu ya, kekuatan infrastruktur, baik bangunan gedung, jembatan, air, bangunan air, terus kemudian ada juga di manajemen konstruksi, itu untuk teknik sipil. Nah, sedangkan untuk di arsitektur itu lebih cenderung ke konsep desain, kemudian keindahan, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ini kolaborasi yang bagus antara arsitektur dengan teknik sipil seperti itu. Jadi teknik sipil itu bagian perkuatan bangunannya supaya kokoh, kuat, gitu ya. Nah, sedangkan dari sisi keindahannya itu arsitektur seperti itu. Jadi kita terbuka untuk kolaborasi dengan berbagai disiplin ilmu, khususnya dalam dunia infrastruktur yang sedang memang dikembangkan ya di Indonesia seperti itu. Oke, seperti itu. Lalu apa ya Bu? Pembeda antara teknik sipil UMP dan juga teknik sipil di universitas lain seperti apa Bu? Ya, pada prinsipnya teknik sipil UMP itu kan menyediakan lulusan yang nantinya bisa diterima di lapisan masyarakat, baik itu untuk pekerjaan desain, kemudian infrastruktur pada umumnya, termasuk di bidang BUMN dan ASN seperti itu. Jadi teknik sipil bisa terjun di dunia kerja tersebut, termasuk industri khususnya seperti itu. Oke, lalu dengan pembeda yang cukup signifikan ini, apa sih relevansinya dengan dunia industri saat ini? Ya, untuk teknik sipil UMP ini sangat relevan dengan dunia usaha, dunia industri, khususnya di bidang jasa konstruksi Indonesia. Apalagi sekarang ini pembangunan sedang digalakan oleh pemerintah khususnya bidang infrastruktur. Jasa konstruksi sangat diperlukan sekali sehingga berpeluang teknik sipil berkontribusi di situ, seperti itu. Oke. Lalu untuk para calon mahasiswa yang berminat untuk masuk ke program studi teknik sipil ini, apa sih kira-kira mereka yang harus disiapkan untuk menjadi mahasiswa teknik sipil? Untuk menjadi mahasiswa teknik sipil ini bagi pendaftar ya. Nah, tentunya harus lulus SMA dulu atau sederajat seperti itu ya. Bisa dari SMK, SMK Sekolah Menengah Kejuruan khususnya di bidang bangunan ya seperti itu.
Jadi tadi ada ijazah SMA dan sederajat, kemudian nanti bisa langsung melakukan pendaftaran di PMB atau penerimaan mahasiswa baru di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Itu kita ada tersendiri khusus menangani penerimaan mahasiswa baru se-universitas seperti itu. Oh, begitu. Lalu mereka-mereka ini haruskah bisa matematika yang mumpuni? Karena kan teknik sipil kan banyak menghitung ya, Bu. Ya, Gimana, Bu? jadi sebenarnya untuk teknik sipil itu tidak perlu mumpuni atau jago di matematika. Yang penting telaten aja. Oh, Yang gitu. penting telaten, menguasai sains ya. Menguasai sainsnya itu khususnya kan kalau bidangnya banyak. Seperti kita menggambar itu ya. Kita selain arsitektur belajar gambar, kalau di kita gambarnya ke Gambar teknik. gambar kerja Oh, gambar kerja. yang nanti disiapkan untuk misalnya pembangunan seperti itu. Jadi ada gambar kerjanya yang digunakan sebagai acuan misalnya kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan. Jadi disiapkan itu, jadi kita perlu calon mahasiswa yang mengerti misalnya proyeksi gambar. Jadi bisa memproyeksikan bangunan dari depan, samping, kiri, kanan, belakang seperti itu. Jadi tidak melulu ke matematika seperti itu. Iya. Oh, baik-baik. Nah, untuk pemirsa yang sekiranya penasaran sekali nih tentang lebih dalam bagaimana teknik sipil UMP ini melahirkan lulusan-lulusan yang berkualitas dan juga bagaimana prospek kerja ke depannya. Setelah ini kita akan membahas lebih dalam lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pojok Kampus. Kembali lagi pemirsa bersama saya Norika Rahayu dan Bu Juanita di sini sebagai Kaprodi Teknik Sipil S1 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Ibu, tadi Norika sempat menanyakan mengenai sebetulnya fokus-fokus studi di Teknik Sipil ini ada apa saja sih, Bu? Iya. Jadi untuk fokus bidang di Teknik Sipil UMP untuk pemenuhan kebutuhan dunia konstruksi ya, konstruksi di Indonesia dan serapannya bisa terserap banyak. Jadi kita masih umum. Jadi semua dipelajari, contoh untuk fokus di bidang manajemen konstruksi, kemudian transportasi dan jalan raya, kemudian ada bidang sumber daya air, ya, terus termasuk bidang geoteknik seperti itu. Ya. Geoteknik. Nah, geoteknik ini kan tentang bumi gitu ya, Bu. Nah, ini apakah agak sedikit menyentuh tentang teknik geologi, Bu? Atau ada Ya, bedanya, Bu? jadi kaitannya geoteknik dengan teknik sipil nanti ke arah pengetahuan jenis tanah dan nanti arahnya ke pondasi seperti itu. Dalam merencanakan suatu konstruksi kan basicnya kan pondasi yang kuat. Nah, itu harus dipahami juga tentang geoteknik gitu. Jadi tentang teknik sipil ini memang nggak cuma memproyeksikan, tapi juga pemilihan bahan material, apakah seperti itu, Bu? Ya, termasuk bahan materialnya. Apalagi kan di infrastruktur kita kan ada material penggunaan beton, baja, terus kemudian aspal itu ya. Aspal ada rigid pavement, flexible pavement. Jadi itu juga dipelajari sebagai pengetahuan material nanti untuk bagaimana membangun suatu konstruksi yang kuat dan kokoh seperti itu. Nah, tadi hal-hal yang telah Ibu utarakan ya, Bu, Ibu jelaskan mengenai pembuatan, pembangunan dan segala macam ini, itu kan pasti ada proyeknya, ada prakteknya seperti itu ya, Bu. Nah, itu proyeknya seperti apa sih, Bu, yang dilakukan para mahasiswa nanti? Ya, jadi untuk di kurikulum kita ini sudah mengacu ke OBE ya. Untuk di kurikulum kita ada kerja praktek yang dilakukan mahasiswa selama 3 bulan di jasa konstruksi, itu baik di nanti terjun di pelaksana, kontraktor atau perencana atau pengawas atau di ownernya atau pemberi kerjanya seperti itu. Kemudian
ada juga KKL, Mm-mm. kunjungan kerja lapangan ke proyek, terus kemudian ada di beberapa bidang kemarin ke Bali. Kita ke Bali untuk kunjungan proyek di Bali, termasuk di Jogja. Di situ ada proyek jalan tol Bawen Solo itu ya. Nah, ya kita baru ke sana. Terus yang ketiga ya ada magang. Nah, Magang. ya, jadi sebelumnya kan ada program MBKM. Iya, betul. Kita ada magang ke industri. Kemudian seiring kebijakan program MBKM tidak diberlakukan, lebih ke sekarang ke mahasiswa berdampak ya. Nah, untuk magang tetap ada, masih tetapi magang mandiri sistemnya Oh, gitu. oke. Nanti dikonversi ke sejumlah SKS Oke, baik. dalam sebaran kurikulum di kita, di prodi kita itu. Nah, itu kalau yang mereka magang mandiri atau magang-magang yang lainnya, teknik sipil UMP ini nih bekerja sama dengan perusahaan atau manufaktur yang seperti apa sih, Bu? Ya, kita banyak bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan khususnya yang bergerak di bidang jasa konstruksi, baik di dalam lingkungan Purwokerto maupun luar, seperti itu. Oke. Nah, sejauh mana nih Bu mahasiswa teknik sipil UMP berkiprah? Entah itu nasional ataupun regional ataupun internasional malah. Ya, jadi untuk di kita mahasiswa teknik sipil UMP itu sudah, ini untuk mahasiswanya ya. Ya, untuk mahasiswanya kita sudah memberikan bimbingan atau pendampingan untuk mahasiswa bisa berkompetisi. Berkompetisi tingkat nasional, misalnya khususnya untuk kegiatan PKM, program kreativitas mahasiswa. Beberapa tahun sebelumnya, tahun 2024 ya ini ya, itu kita ada yang lolos timnas. Terus kemudian kemarin ada lomba penulisan artikel dan terpilih mahasiswa kita alhamdulillah juara 2 untuk presenter terbaik. Keren banget. Di UAD. Terus kemudian ada pertukaran mahasiswa, kebetulan sudah ada yang ke Taiwan seperti itu. Ya, dan beasiswa dari sana. Wih, keren banget. Nah, di Taiwan itu pertukaran pelajar berarti mereka kuliah di sana selama beberapa waktu gitu. Iya, jadi kuliah di sana selama 1 semester. Terus kemudian ada nilai kan? Iya. Nilai hasil kita konversi ke mata kuliah kita. Jadi yang sesuai dengan bidang ilmu kita, baru mahasiswa boleh ke sana. Kalau nggak sesuai, sementara ini. Belum bisa ya, Bu ya? Memang harus sesuai ya, Bu ya? Iya, karena kan keuntungannya itu. Jadi nanti mahasiswa tidak perlu kuliah lagi di kita, di prodi sipilnya gitu. Oke. Nah, untuk menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang luar biasa seperti tadi ini, Bu, bagaimana peran dosen untuk membimbing mereka, Bu? Ya, untuk peran dosen membimbing, kita ada pendampingan tadi jalur pemilihan ini ya. Tergantung lombanya, tergantung lomba dan bidangnya. Jadi nanti dipilihkan dosen yang memang ahli di bidang tersebut. Ya, kan misalnya ada lomba beton, lomba tender nasional dan sebagainya. Jadi nanti kita sesuaikan dengan bidangnya. Terus kemudian mahasiswa juga kita ajak kolaborasi penelitian, pengabdian, sehingga bisa mendorong mahasiswa untuk tertarik berkompetisi di bidang penelitian dan pengabdian seperti itu. Termasuk ini ya, mahasiswa itu bisa menyelenggarakan seminar nasional. Kita ada rutin seminar nasional khususnya Civil Carnival tiap tahun. Jadi kita mendatangkan para narasumber dari akademisi maupun dunia usaha, dunia industri, termasuk kita mengadakan lomba juga. Jadi ada sekitar 5 lomba yang kita agendakan setiap tahunnya di Civil Carnival di Prodi Teknik Sipil yang tentunya dikelola oleh mahasiswa, oleh himpunan jurusan seperti itu. Di situ isinya apa aja deh, Bu? Karena menarik banget ya, sebuah karnaval ya ibaratnya. Tapi kan kalau karnaval yang pandangan Norika kan sebuah hal yang hebring gitu ya. Kalau yang teknik punya seperti apa, Bu?
Untuk yang sipil karnival teknik sipil, kita ada kegiatan kompetisi. Oke. Jadi ada kompetisi beton, Mm-mm. kompetisi tender, Mm-mm. kompetisi AutoCAD. Mm-mm. Nah, untuk AutoCAD ini kita fokuskan untuk sekolah. Maksudnya untuk yang sekolah ya, siswa. Siswa ya. Kalau yang untuk beton, tender, yaitu untuk mahasiswa. Mm. Jadi kita banyak mendatangkan mahasiswa-mahasiswa dari perguruan tinggi swasta maupun negeri untuk mengikuti lomba tersebut. Kemudian ada juri. Mm-mm. Nah, jurinya juga ada dari beberapa yang kita ajak kolaborasi. Selain dari internal, kita ada dari yang sudah pernah kita ajak kolaborasi dari PU, kemudian dari beberapa perguruan tinggi di Purwokerto khususnya. Juga kita ajak untuk melakukan penjurian seperti itu. Baik. Nah, baru di akhirnya itu nanti ada seminar. Oke. Ya, seminar yang mendatangkan para akademisi dan mitra kolaborasi dari instansi pemerintah maupun jasa industri seperti itu. Oke. Nah, ini kan salah satu hal yang mendukung perkembangan mahasiswa juga ya, Bu. Tapi di sisi lain juga fasilitas pasti harus mendukung. Iya, iya. Nah, di Teknik Sipil UMP ini seperti apa, Bu, fasilitasnya di sana? Ya, fasilitas di Teknik Sipil UMP kebetulan kita ada beberapa lab dan alhamdulillah untuk tahun kemarin ya, tahun kemarin kita sudah dibuatkan juga gedung ya, gedung khususnya untuk workshop Fakultas Teknik. Itu penggunaannya untuk mahasiswa teknik mesin dan teknik sipil. Karena di kita fokus di kampus 1 itu untuk ruangan laboratoriumnya sudah banyak tambah peralatan, jadi universitas membangunkan lagi untuk lab teknik sipil. Jadi labnya itu ada lab jalan raya dan transportasi, ada lab tanah, lab multimedia desain grafis ada. Jadi untuk latihan mahasiswa nanti ke penerapan teknologi ini ya, untuk khususnya untuk desain seperti itu. Oke. Jadi memang laboratorium sudah cukup mumpuni ya, Bu ya. Nah, pemirsa, masih banyak yang harus kita ceritakan ya, harus kita ulik tentang Teknik Sipil S1 UMP ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pojok Kampus. Pemirsa Pojok Kampus masih bersama dengan Norika Rahayu dan juga Ibu Juanita di sini dengan Prodi Teknik Sipil S1 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah, Ibu tadi kan sudah sempat disebutkan, dijelaskan mengenai laboratorium yang ada. Mungkin nanti bisa dijelaskan laboratorium yang ada dan juga kiprah dosen dan juga background dosen yang ada di Teknik Sipil UMP ini. Jadi untuk laboratorium UMP, teknik sipil, laboratorium teknik sipil UMP itu tadi sudah disampaikan ada lab jalan dan transportasi. Di situ bisa untuk pengujian aspal seperti itu, termasuk material yang berkaitan dengan jalan. Terus kemudian ada laboratorium beton. Di situ kita juga menerima uji kuat tekan seperti itu ya. Terus kemudian ada laboratorium sumber daya air. Jadi terus kemudian tadi ada laboratorium multimedia, ilmu ukur tanah. Juga ada ilmu ukur tanah untuk pengukuran. Jadi untuk pengukuran, untuk membuat trase gitu kan. Misalnya jalan raya, kita akan merencanakan jalan raya dan sebagainya. Jadi untuk pengukurannya peta itu kan perlu. Jadi ada lab ilmu ukur tanah seperti itu. Oke. Lalu untuk dosennya, Bu, Norika penasaran ya. Pemirsa juga penasaran bagaimana tenaga pengajar di sana dan juga backgroundnya. Terus habis itu kiprahnya dosen di dunia teknik sipilan ini. Iya. Jadi untuk dosen di Teknik Sipil UMP itu kita terbagi ada beberapa jenis ya. Ada dosen tetap,
terus kemudian ada dosen kontrak ya, terus kemudian ada mitra dari jasa industri itu ya. Jadi kita kolaborasi dengan mitra untuk dari jasa industri untuk mengajar di situ. Nah, untuk dari dosen tetap kita ada beberapa bidang keahlian sesuai kebutuhan di teknik sipil, di dunia teknik sipil, yaitu ada di bidang transportasi dan jalan. Contohnya saya di bidang transportasi dan jalan. Kemudian ada beberapa lain juga sama. Terus kemudian ada bidang sumber daya air, bidang geologi teknik juga ada, struktur, material, nah itu jadi banyak ya. Ya, kita alhamdulillah sudah lengkap dari sisi komposisi keilmuan yang diperlukan seperti itu. Oke. Jadi memang untuk dosen-dosennya sudah berkompeten ya Bu ya? Ya, sudah. Harus memang. Nah Ibu, mengenai teknologi yang memang semakin pesat ya Bu ya, teknik ini kan nggak bisa dilepaskan oleh teknologi juga ya Bu. Nah, banyak sekali AI yang sudah canggih. Nah, apakah ini sebuah ancaman ataukah memang ini adalah juga salah satu produk buatan teknik Bu? Iya. Oke, jadi terkait AI ya, artificial intelligence. Jadi AI itu bagi kita bukan suatu hambatan seperti itu, tapi bahkan sebagai pendukung. Pendukung karena di beberapa penelitian, beberapa pekerjaan kita butuh AI seperti itu. Contohnya bidang transportasi, kan perlu kolaborasi dengan untuk peningkatan di bidang IT-nya ya seperti itu. Jadi tidak sebagai ancaman, nah itu malah kita senang dengan adanya AI. Membantu ya Bu? Iya. Oke, lalu di tengah gempuran teknologi seperti ini ya Bu ya, kira-kira peluang yang bisa dimasuki lulusan-lulusan teknik sipil ini yang seperti apa Bu? Iya, peluang kerja ya, peluang kerja yang bisa dimasuki alumni teknik sipil, khususnya untuk teknik sipil UMP, ini banyak sekali peluangnya. Tadi bisa bekerja di dunia jasa industri dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Ya, karena misalnya membuka lapangan pekerjaan dengan membuka perusahaan di bidang jasa konstruksi, baik itu konsultan, pengawas, maupun konsultan pengawas perencana, maupun pelaksana, atau sering disebut dengan kontraktor seperti itu. Terus kemudian bisa bekerja di BUMN yang memang fokus di bidang konstruksi, kemudian ada di bidang akademik, dosen misalnya itu ya. Terus kemudian ada ASN juga seperti itu. Jadi peluangnya banyak teks itu. Baik. Lalu Ibu, mengenai yang disediakan oleh kampus untuk mereka para mahasiswa bisa berkarir atau beraktivitas di luar kampus nih Bu, itu ada kegiatan apa saja Bu? Untuk berkarir di luar kampus. Berkegiatan di luar kampus. Berkegiatan di luar kampus. Jadi untuk meningkatkan soft skill gitu ya, meningkatkan soft skill, mahasiswa atau kampus itu menyediakan berbagai fasilitas, baik itu untuk peningkatan kebugaran tubuh, ada fasilitas olahraga gitu ya. Terus kemudian ada pendampingan tadi kegiatan-kegiatan mahasiswa itu kan ada juga difasilitasi oleh universitas seperti itu. Terus kemudian ada beberapa pelatihan lainnya, misalnya untuk bimbingan karir seperti itu juga ada, termasuk universitas memfasilitasi temu alumni. Nah, dari temu alumni itu kan nanti ada banyak informasi khususnya terkait pekerjaan, terus kemudian jaringan kerja seperti itu. Oke. Lalu Ibu, kan kalau di teknik sipil itu banyak banget praktek-prakteknya ya Bu, apalagi praktek di lapangan, langsung di perusahaan atau di manufaktur gitu ya. Instansi atau perusahaan yang memang bekerja sama dengan teknik sipil UMP itu ada apa saja Bu? Ya, kita pernah bekerja sama dengan Balai Sungai Jawa Tengah, terus kemudian Dinas PU, PU Banyumas, terus kemudian ada PU Provinsi gitu. Terus ada
bekerja sama dengan perusahaan baik nasional maupun multinasional gitu. Baik di dalam lingkungan Purwokerto maupun di luar seperti itu. Apalagi alumni kita itu kan sudah banyak bekerja di beberapa perusahaan Iya. nasional, jadi kita lebih mudah untuk Oke. kolaborasi dengan mereka, khususnya misalnya di bidang tadi kerja praktek seperti itu. Terus kemudian magang mandiri juga itu tentunya kan sangat membantu bagi kita. Iya. Oh, oke. Banyak ya Bu ya ternyata. Lalu Bu, mengenai pengabdian, entah itu pengabdian dosen atau pengabdian dari mahasiswa, ada nggak Bu kegiatan pengabdian Bu? Untuk kegiatan pengabdian dosen, tentunya kan ini menjadi suatu kewajiban bagi dosen dalam pemenuhan kinerja. Jadi alhamdulillah tiap tahun ada seperti itu. Nah, untuk pendanaannya kita ada dari internal, ada dari Kemendikti seperti itu. Alhamdulillah kita sudah ada yang lolos juga untuk di Kemendikti. Jadi tidak apa. Jadi banyak peluang untuk dosen berkiprah seperti itu untuk bisa berkontribusi dalam pembangunan. Baik-baik. Nah, Iya. dalam pengabdian seperti itu tuh dan juga penelitian, apakah mahasiswa itu bakalan dilibatkan Bu? Iya, jadi setiap pendanaan baik internal maupun eksternal, khususnya untuk penelitian dan pengabdian memang mensyaratkan ada kontribusi mahasiswa. Jadi kita memang harus mengajak mahasiswa untuk bisa bermitra dan berkolaborasi dalam pengabdian maupun penelitian itu. Luar biasa nih kalau jadi mahasiswa teknik sipil, banyak sekali hal yang bisa kita coba ya dari segi pengalaman. Baik, pemirsa, kita bakalan lanjut lagi setelah ini, pastinya banyak sekali informasi yang menarik yang bisa pemirsa dapatkan, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pojok Kampus. Pemirsa Pojok Kampus, jumpa lagi bersama Norika Rahayu dan Ibu Juanita di sini masih di episode seputar S1 Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Segmen yang ditunggu-tunggu ya Bu mengenai prospek kerja nih, karena memang kan kita kalau kuliah atau berpendidikan kan pinginnya dapat karir yang cemerlang ya Bu ya. Nah, pertanyaan Norika di sini yang pertama adalah kompetensi yang seperti apa sih yang dilahirkan lulusan-lulusan teknik sipil? Ya, kompetensi yang dihasilkan teknik sipil UMP yaitu mahasiswa atau lulusan nanti bisa merencanakan, melaksanakan, mengoperasionalkan, dan manajemen proyek seperti itu. Jadi memang basic atau dasarnya kemampuan dari sarjana teknik sipil sudah dikuasai oleh mahasiswa, oleh lulusan seperti itu. Lalu Ibu, kan setahu Norika nih kalau sarjana teknik sipil tuh jadi engineer nih. Iya. Nah, apakah melulu jadi engineer Bu ataukah ada prospek kerja lain yang sekiranya bisa dimasukin? Ya, dari hasil tracer alumni ya, dari hasil tracer alumni memang alumni kita sebagian besar itu di jasa konstruksi, baik itu sebagai pelaksana, site engineer, terus kemudian site engineer. Nah, itu site engineer-nya kan ada yang bekerja di bidang pengawasan, terus kemudian kontraktor itu ya. Nah, tergantung bidang ininya. Jadi kan dari satu bidang saja kan banyak cabangnya ya Bu? Iya. Kemudian ada analis gitu ya. Nah, terus kemudian dari yang sudah ada untuk ASN juga ada, itu misalnya ada di alumni kita ada yang sudah bekerja di Departemen Dinas Pekerjaan Umum seperti itu. Termasuk ada di SDM. Nah, terus kemudian
ada mengajar. Mhm. Contohnya saya ini alumni UMP angkatan Oh, pertama ya. wow. Jadi saya mengajar. Mengajar dan juga mengabdi balik ya Bu ya. Iya, Oke, 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 oke. Jadi iya. memang ternyata banyak sekali ya Bu profil lulusan yang Iya. diterima di UMP. Oke Bu, lalu bagaimana dan sejauh mana kiprah lulusan-lulusan teknik sipil UMP ini di dunia pekerjaan Bu? Kiprahnya Mhm. terkait apa ini? Terkait dengan karirnya mungkin sampai ke internasional atau Oh iya, misalkan dampaknya gitu. iya, iya. Ya memang untuk tadi kita berdasarkan ini data ya, data yang diperoleh dari telusur alumni. Hmm. eh, Memang ada di kita yang sudah bekerja di perusahaan multinasional. Oh. Nah, itu multinasional itu ada di beberapa negara Hmm? di luar Indonesia, itu sudah ada bekerja di sana. Termasuk beberapa kegiatan alumni, kita juga ada himpunan alumni seperti itu, yang nantinya berguna bagi lulusan yang baru atau fresh graduate untuk membantu mereka supaya cepat bekerja. Nah, jadi dari data yang kita telusuri, sekitar kurang dari 3 bulan alumni kita sudah bisa bekerja. Oh, Ya. luar biasa ya Bu. Cepat ya Bu, termasuknya 3 bulan Iya, itu cepat sekali sangat ya Bu. cepat ya untuk Nah, apakah dari pihak kampus, dari pihak UMP ini menyediakan pengembangan karir atau pendampingan karir nih Bu? Iya. Iya, dari universitas kita ada pendampingan karir. Ini dikelola oleh Biro Alumni dan Kemahasiswaan. Nah, di situ ada pendampingan soft skill, terus kemudian pendampingan banyak ya, psikologi, karir, untuk memperkuat karakter alumni kita gitu. Jadi setelah keluar ini mahasiswa sebenarnya nggak begitu bingung karena memang sudah disediakan ya Bu Iya. ya? Oke, Norika ada satu pertanyaan lagi tentang teknologi yang tadi sempat Iya. Norika miss ya. Penerapan teknologi di pembelajaran perkuliahan dan juga Iya. praktek kerja gitu di program studi teknik sipil UMP ini seperti apa Bu? Ya, kita memang ada disediakan fasilitas laboratorium komputer khususnya untuk desain grafis dan perencanaan. Jadi di situ dilengkapi dengan berbagai software yang diperlukan oleh mahasiswa ke depan untuk siap menjadi engineer seperti itu ya. Contohnya kita ada software untuk menggambar, ada AutoCAD gitu ya. Terus kemudian di bidang struktur ada SAP, nah ya, struktur analisis program gitu ya. Terus kemudian di beberapa mata kuliah kita juga sudah menggabungkan pemetaan berbasis GIS, Geographic Information System. Kita juga mempelajari itu untuk pemetaan nanti ke mitigasi bencana dan sebagainya seperti itu. Terus kemudian yang terbaru ada BIM. Apa itu BIM Bu? Ya, jadi BIM itu Building Information Management. Jadi perangkat atau model berbasis teknologi yang memang diperlukan untuk di bidang konstruksi seperti itu. Baik di bidang penjadwalan, kemudian struktur, desain struktur dan sebagainya itu terangkum dalam Building Information Management itu. Nah, apakah semua mahasiswa nih Bu harus menguasai segala tadi teknologi yang telah Ibu sebutkan, ada AutoCAD dan BIM dan segala macam itu, ataukah memang ya kalau kamu ikut kepemimpinan ini ya kuasailah yang ini gitu? Oh iya. Bu. Jadi itu kan merupakan kemampuan dasar. Kemampuan dasar bagi mahasiswa sipil yang harus dikuasai seperti itu. Contohnya AutoCAD, kita ada materi kuliah desain komputer. Saya dapat desain konstruksi bangunan. Nah, selain kita belajar secara desainnya, kita juga belajar di perangkat komputernya itu. Jadi harus sudah bisa seperti itu. Karena itu kemampuan dasar. Terus kemudian SAP.
SAP itu untuk struktur. Kita ada beberapa mata kuliah yang memang perlu software tersebut. Misalnya untuk struktur beton, struktur baja, itu kan menggunakan SAP. SAP, Jadi memang itu kebutuhan dasar yang harus dikuasai. Itu bakalan diajarkan tapi kan ya Bu? Iya. Jadi include dengan pembelajaran mata kuliah seperti itu. Oh, baik. Nah, pemirsa Satelit TV tentunya sangat menarik sebenarnya ya untuk bergabung bersama program studi Teknik Sipil UMPA ini. Jadi untuk para pemirsa yang anaknya atau kamu sendiri yang ingin bergabung menjadi mahasiswa Teknik Sipil UMP, jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada informasi bagaimana sih caranya untuk bergabung menjadi mahasiswa Teknik Sipil UMP. Jangan kemana-mana, tetap di Satelit TV. Pemirsa Satelit TV, jumpa lagi bersama Norika Rahayu dan di sini kita masih bersama dengan Ibu Juanita, Kaprodi Program Studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah, Ibu kan juga dulu ternyata adalah angkatan pertama ya Teknik Sipil UMP. Kalau Ibu flashback ke masa lalu nih Bu, mata kuliah atau program yang paling berkesan sampai sekarang Ibu tuh pingin deh lagi itu apa Bu? Kalau flashback ke belakang ya, ke waktu S1 ya. Waktu S1 dengan yang sekarang ya di bidang transportasi seperti itu. Jadi di situ ada mata kuliah perencanaan transportasi, kemudian desain jalan, baik dari perencanaan geometrik maupun konstruksinya seperti itu. Jadi saya suka. Kenapa Bu? Kenapa kok bisa suka terkait dengan transportasi dan desain jalan itu? Ya, jadi kalau saya pikir untuk transportasi dan jalan ini kan memang menjadi salah satu bidang konstruksi yang tidak ada matinya ya. Nah ya, benar. Ya kan, tiap tahun jalan diperbaiki. Tiap tahun jalan ada lagi ya Bu? Ya, diperbaiki, terus kemudian permasalahan transportasi di kita juga kan belum ada pemecahan kemacetan dan sebagainya. Itu kan perlu pengetahuan tentang perencanaan transportasi yang bagus untuk menciptakan efisiensi perjalanan, kenyamanan dan sebagainya itu. Berarti kalau di UMP ini sekarang Ibu berarti mengajar juga kan ya Bu? Iya. Nah itu Ibu mengajarnya di bagian transportasi juga kah Bu? Iya, saya fokus mengajar di bidang transportasi. Jadi ada beberapa mata kuliah yang saya ajar, contohnya ada perencanaan transportasi, terus kemudian jalan rel, rekayasa jalan rel, pelabuhan udara, siapa lagi? Dasar-dasar transportasi, sistem operasi angkutan umum, yang terkait bidang transportasi itu saya. Sebentar Bu, tadi Norika sempat dengar pelabuhan udara. Selalu Norika kan pelabuhan di laut, di pantai. Pelabuhan udara apakah ini berkaitan dengan pesawat atau bagaimana? Iya, jadi di kita memang ini untuk segala infrastruktur ya, konstruksi kita pelajari ya. Nah untuk khususnya bidang transport memang saya. Nah definisi dari pelabuhan kan sebenarnya bukan pelabuhan air saja ya, tapi pelabuhan itu kan sebenarnya terminal itu ya. Itu terminal tempat berhentinya gitu ya Bu. Jadi kita sebut pelabuhan juga. Oh, nah kalau pelabuhan udara gitu gimana maksudnya? Kalau pelabuhan itu kan bandar udara ya, bandar udara. Jadi di situ kita mempelajari desain dan perencanaan dari bandar udara tergantung dari kelasnya. Jadi kan bandar itu ada kelasnya. Kita belajar sistemnya, misalnya perencanaan desain untuk geometrik runway, taxiway, apron, terus kemudian bagaimana merancang suatu bangunan terminalnya seperti itu, dan konektivitas dengan transportasi darat, nah itu supaya terintegrasi, nah itu kita pelajari di situ. Ternyata semuanya harus diperhitungkan ya Bu ya. Tadi untuk apa mengefisiensi perjalanan.
Nah, Ibu, kenapa sih program studi teknik sipil UMP ini harus menjadi pilihan pemirsa di rumah, Bu? Ya, jadi untuk program teknik sipil UMP ini tentunya sangat relate dengan kondisi kita saat ini, di mana Indonesia membutuhkan para engineer, khususnya di bidang teknik sipil untuk berkontribusi dalam pembangunan. Oke. Jadi mari semua untuk anak-anak muda bergabung bersama kami menjadi sarjana-sarjana teknik sipil yang berkompeten dan Islami. Sesuai visi misi UMP, unggul, modern, dan Islami. Jadi kita karakter ininya Islami seperti itu. Oke. Nah, lalu Ibu untuk teman-teman yang ingin bergabung di rumah ya, bergabung bersama program studi ini, bagaimana cara mendaftarnya, Bu? Ya, untuk pendaftaran kita terpusat di penerima PMB ya. Kalau kita sering menyebutnya PMB, Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru, itu ada di Kampus 1, Jalan Ki Haji Ahmad Dahlan. Nah, di situ meskipun libur selalu buka. Oh iya? Iya. Nah, untuk informasi pendaftaran dan sebagainya bisa diakses di website pmb.ump.ac.id seperti itu. Oke. Ya. Nah, lalu untuk limitasinya nih, Bu, apakah hanya boleh Bu, untuk mereka-mereka yang dari Saintek kah, Bu? Untuk bidang ini ya, di awal sekolah ya. Sekolahnya jurusannya Iya. harus IPA kah, Bu? Ya, karena di kita ini kita banyak mempelajari bidang sains ya. Untuk eksak sebaiknya memang dari IPA atau memang kalau dari SMK yang linier seperti itu, karena nanti ke depan untuk mempermudah pemahaman materi dan sebagainya. Tapi tidak menutup kemungkinan dari bidang lainnya itu bisa bergabung juga, asalkan telaten, terus bisa lebih ekstra belajarnya seperti itu. Oke, lalu Ibu pesan-pesan untuk para pemirsa di rumah dan semuanya di sini ya, mengenai pembangunan dan juga pendidikan di Indonesia. Silakan, Ibu. Pesan-pesan dan terkait ini ya, bidang ilmu teknik sipil ya. Jadi bagi adik-adik semua dan para pemirsa Satelit TV, mari bergabung di teknik sipil UMP, karena ke depan, masa depan Indonesia ada di tangan kita. Tentunya khususnya untuk bagaimana membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, bangunan air, dan lain sebagainya, tentunya membutuhkan ahli-ahli yang berkompeten di bidangnya untuk membangun masa depan Indonesia yang gemilang. Terima kasih Bu Juanita atas kesempatannya pada sore hari ini, dan terima kasih pemirsa yang sudah menyimak sampai akhir. Semoga pemirsa di rumah menjadi bagian dari program studi teknik sipil Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Langsung aja kepoin di websitenya mereka di www.pmb.ump.ac.id. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.